Assalamualaikum Pak City People. Hari ini Aksanation lagi mau melihat peresmian dari Kampung Susun Sikunir bagi warga di Sikunir yang dulu kena gusur. Dulu mereka tinggal di shelter ini. Baik, gimana Pak? Mau dapat rumah baru? Mantap. Akan ada tamu Bapak kita, Bapak Gubernur. Ini tuh tinggal di sini berapa lama Pak di shelter Ya, ini? penghuni sementara. Iya, berapa lama di sini? Sementara aja. Oke. Sini. Oh, ini Kampung Sikunirnya. Jadi sebelumnya mereka tinggal di teras. Ini ada ibu. Ada Pak Saf. Ini udah datang belum kan? Halo. Halo Ibu, dari mana? Mau pindah sini Bu? Mau pindah sini? Mau. Ya kamu akuarium tinggal. Wah, ini warganya. Akuarium paling is the best. Wih. Datang. Sama Ibu. Kita Pak, ini mau salim Pak. Pak mau salim. Sama salim Pak. Pak salim Pak. Salim. Salim Elisa Pak. Ini siapa? Siapa? Udah tersenyum dari apa nih? Udah tersenyum. Ditanyain dong gimana? Siap, doain ya. Siap. Salam bersama Pak Presiden. Foto dulu Pak. Ya, Gubernur rasa presiden. Mana Pak Presiden? Pak Presiden. Siap. Presiden. 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 Yo, fotoin. Pak izin. Terus. Udah nggak heran Pak Umar. Buat langsung. Medianya putar arah dari sini ngambil gambarnya. Ngambil gambarnya dari sini. Ngambil gambarnya dari sini. Saya kena konde.
Foto dari sini, Bang. Ayo Pak, ayo Pak. Izin Cep. Siap. Lanjutkan. Presiden. RI 1. Lanjutkan Pak. RI 1. Insya Allah. Biar kampung kita terkenal. RI 1. Budi mulia ya. Janji, udah janji. Apa? Warangnya Pak. Intinya kita PKN Budi Mulia, jangan itu saya lah. Gimana Bu? Presiden Bu? RI 1. Mantap. Kenapa harus RI 1, Oh Bu? iya dong, belum ada tandingannya. Kita Wih. belum ada bayangan pilihan siapa-siapa. Ibu warga sini? Oh iya, Senang Bu rumah baru? saya JRMK. Jadi kami punya 21 kampung didampingin bekerjasama dengan Bapak Anies Baswedan untuk penataan. Dan ini salah satu contohnya. Wede. Sudah digusur oleh Pak Ahok 2015. Sekarang ternyata bisa. Bisa? Ya. Ternyata masyarakat kecil harus diperhatikan ya Bu? Oh iya dong, harus dimanusiakan. Iya paling nggak kan? dimanusiakan. Iya dong, bukan gusuran. Penggusuran itu bukan solusi. Ibu udah mendampingi ini berapa tahun? 6 tahun saja jadi koordinator JRMK. Terus apa kisah sedihnya Bu di sini? Kisah sedihnya- Suka dukanya deh. Kok sedih nanti sedih mulu. Kalau dukanya itu tentunya penggusuran ya. Saya mengalami beberapa penggusuran kawan-kawan di akuarium, di sini, lalu di beberapa kampung. Nah, sekarang ketika kita berkolaborasi dengan Pak Anies terjadi pembangunan kembali kampung. Dan mereka tidak jauh dipindah ke rusun yang jauh dengan pendidikan anak-anak, dengan perekonomian, tapi mereka tetap bisa mempertahankan kampung mereka. Benar. Gitu. Ih, saya merinding ngomong ini. Ini salah satu contoh, hanya 33 warga tapi bisa direalisasikan, dimanusiakan. Oke Bu, sebenarnya warga itu enak diajak komunikasi nggak sih Bu? Kenapa harus sampai ada penggusuran gitu? Oh ya, enaknya kita diajak ngomong dong. Kan yang tinggal kita. Kalau ada undang-undang RDTR yang mengatakan, oh ini jalurnya hijau, oh ini jalurnya merah. Tapi kami ada di situ. Lebih dari 40 tahun kami menggarap tanah itu. Dengan undang-undang itu seolah-olah kami ditiadakan. Tapi kalau kami diajak ngomong, diajak duduk bareng, mencari solusi bersama-sama karena kami yang tinggal, kami akan dengan senang hati. Dan itu terjadi di eranya Pak Anies Baswedan. Komunikasi dan akhirnya ada solusi ya Bu ya. Iya, Jangan kami dilibatkan lah. Dilibatkan dalam perencanaan. Dan itu terjadi. Kami mengevaluasi kerjasama ini setiap 1 bulan sekali. Oke. Terus senangnya apa Bu dengan ikut mendampingi warga masyarakat? Ya senangnya kawan-kawan sudah tidak merasa dipinggirkan, tapi bahwa kota ini milik bersama, tidak hanya milik beberapa orang yang mungkin ekonomi menengah ke atas, tapi juga milik semua warga, termasuk tukang becak, PKL, gelandangan, semua harus ada di sini. Karena yaitu dia kota milik bersama. Dan itu terwujud sekarang. Alhamdulillah. Ibu makasih, nama Ibu siapa? Eni Rohayati. Eni Ya. koordinator. Mantan koordinator JRMK, saya sudah tidak jadi koordinator. Oh, oke. Ya, saya Mas. Makasih Ibu. Sama-sama. Mari. Operasi ada
dan koperasi juga Pak, untuk di atas. Kasih ya. Izin Pak, kenang-kenangan Pak, mohon kasih testimoni Pak, koperasi Pak, kasih sebut saya. Dinaikkan supaya kelihatan. Ini cukup bekas lama. Iya. Ini bekas yang oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, betul. Gantian dong, gantian dong. Betul nggak? Gantian nih di atas banyak di atas nih. Mas merah. Gantian dong. Ya, terima kasih. Ya. Senang banget nih mereka pembangunannya udah jadi. Yang kami hormati Sekretaris Kota Jakarta Barat. Silakan untuk memotong tumpengnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibu semua yang saya hormati, peristiwa yang kita saksikan hari ini semoga menjadi babak baru bagi perjalanan warga di Kampung Kunir. 7 tahun perjalanan dilewati dengan masa yang penuh cobaan. Tadi sudah disampaikan, dan kami di DKI Jakarta insya Allah akan terus-menerus menjaga ini, bahwa kita perlu memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita lakukan harus dengan mempertimbangkan dan memanusiakan warga yang ada di kawasan pembangunan itu. Prosesnya tidak sederhana, tapi itu bisa dikerjakan. Dan saya ingat waktu Pak Sekda datang ke sini itu pas hari-hari awal saya bertugas di Jakarta. Warganya masih ada nggak di sini nih waktu itu? Ya, Bapak ingat ya, saya datang ke sini itu hari-hari awal Pak, masih pada tinggal di bedeng-bedeng, dan saya datang pun tidak mengabarkan bahwa mau datang. Jadi saya langsung datang siang-siang, kita lihat di sini ngobrol. Waktu itu ada gardu di sini, gardu jaga ya. Kita ngobrol dulu di gardu jaga, belum lahir tuh anaknya. Lahir tuh. Iya, karena saya datang yang kedua, ibu udah hamil. Pas datang orang, ibu udah hamil sekarang. Iya Pak, hamil di bedeng tuh. Hamil di bedeng Pak. Terus, iya kan? Di bedeng. Terus pas saya datang ke sini, yang berikutnya, ya udah lahir. Udah lahir Pak, lahir masih di bedeng juga Pak. Jadi saya bolak-balik datang ke sini, ketemu dengan teman-teman, memantau, sambil pada waktu itu ini adalah asetnya
kecamatan, mana kecamatan ini? Taman Sari. Ya, ini aset kecamatan Taman Sari. Jadi ini aset kecamatan Taman Sari, dan kita rapatkan agak panjang. Bagaimana aset ini bisa digunakan? Pada waktu itu Pak Asbang juga menjadi karo ya Pak ya, karo, dan bagaimana kita bisa menggunakan aset ini? Kalau tidak salah sekitar 800-an meter ya. Berapa yang dipakai di sini? Berapa? 860 ya. Di rapat-rapat itu dibahas digunakan 800-an. Sebelumnya dipakai tempat sampah. Pakai tempat sampah di sini kita lihat, dan bisa dikerjakan. Jadi sesungguhnya kalau mau itu bisa. Ini adalah mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Begitu mau dikerjakan, ada maunya pasti ada caranya. Dan alhamdulillah itu dikerjakan. Tapi kita perlu mengerjakan sesuai dengan semua prosedur, semua ketentuan, karena itu prosesnya panjang. Tapi lebih baik panjang dan beres sehingga semua tenang. Dan alhamdulillah tahun lalu bulan Oktober kita groundbreaking di tempat ini. Bapak Ibu sekalian sudah mulai melihat ada cahaya di ujung terowongan gelap ini. Udah kelihatan nih cahaya, tapi belum sampai itu. Dan alhamdulillah terowongannya udah dilewatin, sampailah di tempat yang terang hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekarang sudah bisa menikmati tempat yang rapi, dan tadi saya mampir ada yang unik di ujung, ada satu unit untuk warga lansia. Pak siapa namanya tadi? Pak Suhadi. Pak Suhadi itu sesepuhnya di sini ya. Pak Suhadi, ini terima kasih Pak arsiteknya Pak Kamil, mana Pak Kamil? Nah ini Pak Kamil, terima kasih yang sudah menyiapkan khusus tempat untuk warga lansia, dan itu juga sebetulnya bisa dipakai untuk penyandang disabilitas, sehingga perumahan ini, Kampung Susun Kunir ini ramah untuk penyandang disabilitas. Lalu kita melewati fase perancangan dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujungnya, dan izinkan dalam kesempatan ini saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi. Tanpa ada proses dialog, proses pembahasan, kesepakatan warga, kita nggak sampai ke tempat ini. Bukit Duri misalnya, karena di sini adalah berada di kawasan peninggalan sejarah. Ini adalah kawasan heritage, dan kawasan heritage ini memiliki keunikan karena proses pembangunannya mempertimbangkan warisan sosial, budaya, ekonomi, kultural masa lalu yang dibawa ke masa ini. Jadi tidak ada perumahan susun lain yang di dalamnya ada museum. Ya, di sini dalamnya ada museum karena benda-benda tinggalan arkeologi itu ditampakkan di situ. Pak Kamil, terima kasih, keren perancangannya seperti ini. Tangan beliau. Nah, inilah yang kita sering sampaikan, bahwa inilah masa depan. Kawasan ini disebut sebagai Batavia, kota tua, tapi dirancang untuk dia menjadi kota masa depan, di mana warisan masa lalu berdampingan dengan barang-barang baru, dan di mana warisan masa lalu yang ada itu diubah untuk menjadi tata kelola kehidupan masyarakat modern, pejalan kaki dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu yang unik, dan nantinya Bapak Ibu sekalian saya hormati, sekarang kawasan ini masih seperti ini, tapi nanti dengan kota tua sudah kita buka, kegiatan wisata akan berjalan, kemudian perekonomian bergerak. Saya yakin kawasan ini semua nanti akan berkembang menjadi kawasan yang amat maju. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyaksikan bahwa akibat proses pembangunan nanti Bapak Ibu terbawa di dalam, kalau saya istilahkan, eskalator sosial ekonomi. Nanti ikut naik tuh dalam eskalator peningkatan kesejahteraan. Nah, kami ingin titipkan kepada semuanya Bapak Ibu, tapi sebelum sampai sana saya ingin sampaikan terima kasih dulu. Punya rumah baru gimana? Ya. Punya rumah baru di sini. Senang nggak? Lama. Hah? Senang. Sebelumnya tinggal di Bedeng enak nggak? Nggak enak.
Tapi udah banjir. Bocor ya? Ya bocor. Ini ibunya. Ini udah tinggal di sini belum? Belum. Belum. Bu gimana Bu, senang nggak? Seneng banget. Senang banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin dulu 2016 apa 2017 nangisnya gimana Bu? Nangis ya. Udah lupa? Ingat lah. Ingat lah. Anak saya masih kecil kan, mau tidur, atau rumahnya udah digusur. Pagi-pagi banget. Iya. Dia bilang mama mau bobo. Iya gimana mau bobo? Rumah udah hancur, rata semua tanah. Itu dulu anaknya umur berapa Bu waktu itu? 2 tahun lebih. Berarti sekarang 9 tahun yang dulu. Iya, udah 9 tahun, udah kelas 3. Sedih banget ya Bu jelasin ke anaknya. Iya, Ma aku mau bobo Ma. Gimana mau bobo deh, rumahnya nggak ada. Terus dulu bobo di mana akhirnya? Kan kita di tenda-tenda. Oh akhirnya di tenda-tenda, panas banget dong Bu di tenda. Ya iya. Kenapa Ibu waktu itu mau bertahan gitu meskipun udah digusur? Optimis aja. Optimis. Ini bisa apa? Dirubah. Akan ketemu yang adil gitu ya, pemimpin yang adil. Terus ini anaknya yang Ini anak saya belum yang lahir di Bedeng. Oh. Ini kan Bu yang lahir di Bedeng bener? Lah kok bukan? Ini nomor 3, nomor 2-nya mana ya? Nomor 2 dulu. Oh yang ini. Kalau yang ini lahir di Bedeng? Enggak, di mana? Kan kita Bedeng settle. Oh di shelter. Ya. Terus ini kapan rencana pindah Bu? Akhir-akhir ini kalau bisa. Akhir-akhir ini. Secepatnya. Ya udah makasih Ibu. Ayo kelihatan.